Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat RSUD Wates. Berjumpa dengan saya Dr. Ivan, spesialis bedah yang ada di RSUD Wates. Halo Sobat Sehat RSUD Wates, saya Dr. Triyogo, dokter spesialis bedah di RSUD Wates. Mari kita membahas tentang kanker payudara. Apakah itu kanker payudara? Pertama-tama kita membahas secara umum sebetulnya apakah sebuah kanker itu. Jadi sebuah kanker itu adalah sebuah benjolan yang bisa muncul dimanapun pada organ tubuh manusia. Dalam hal ini khususnya pada payudara. Mungkin lebih sering pada wanita, tetapi laki-laki pun juga bisa menderita kanker payudara. Kanker adalah sebuah pertumbuhan dari suatu benjolan yang tidak terkontrol. Artinya apa? Artinya benjolan tersebut akan terus membesar sehingga akhirnya mungkin bisa sampai menimbulkan luka pada kulit atau bahkan sampai masuk ke misalnya pada payudara, sampai masuk ke dalam dinding dada atau bahkan sampai menembus melewati dinding dada. Selain dari ada sifat pertumbuhan di tempat lokal dari benjolan tersebut, ciri khas kanker adalah bisa menyebar. Karena itulah kenapa kanker itu seringkali dapat menyebabkan kematian, karena ketika kanker ini menyebar ke organ yang jauh, maka organ yang jauh tersebut akan terganggu fungsinya. Misalnya apabila menyebar ke paru-paru, maka penderita bisa mengalami sesak nafas, terisi cairan pada rongga dada, sehingga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sampai bisa mengakibatkan kematian. Selain paru-paru pun juga bisa misalnya menyerang ke otak, tulang belakang, ataupun liver. Selain dari menyerang organ-organ jauh tersebut, seringkali kanker payudara juga menyerang pada ketiak, mengikuti aliran dari kelenjar getah bening. Jadi salah satu gejala dan tanda dari kanker payudara adalah pertumbuhan yang cepat terjadi, mungkin hanya dalam waktu 2, 3, 4 bulan itu pembesarannya relatif cepat. Misalnya awalnya hanya sekitar 2 cm, mungkin dalam waktu 1 bulan menjadi 4 cm, 1 bulan kemudian menjadi 6 cm atau sampai bahkan 8 cm. Selain itu mungkin juga bisa terjadi perubahan pada bentuk kulit dari payudara tersebut. Misalnya mungkin menjadi seperti kulit jeruk atau bahkan mungkin sampai muncul luka yang sepertinya kok tidak sembuh-sembuh tapi tidak terasa nyeri, atau mungkin kulitnya sedikit tertarik, hanya sedikit berbeda dibandingkan payudara yang tidak ada benjolan. Selain itu tanda-tandanya mungkin bisa keluar cairan dari puting, bisa mungkin juga keluar darah dari puting. Setelah kita dengarkan penjelasan Dr. Ivan tentang kanker payudara, kami akan menjelaskan tentang bagaimana kita mendeteksi dini tentang kanker payudara. Deteksi dini kanker payudara bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan sadari, yang kedua adalah dengan sadarnis. Sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri, sedangkan sadarnis adalah pemeriksaan payudara dengan klinisi atau dengan tenaga kesehatan. Kapan waktu untuk melakukan pemeriksaan sadari? Pada wanita yang masih dalam usia subur, sadari dikerjakan adalah pada hari ke-7 sampai hari ke-10 sejak dimulainya menstruasi. Sedangkan pada wanita-wanita yang sudah menopause, sadari bisa dikerjakan pada setiap 1 bulan sekali dan ditentukan sendiri tanggalnya, misalnya pada awal bulan, pada pertengahan bulan, atau pada akhir bulan. Dan itu dilakukan sendiri di rumah.
Sadarnis adalah pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau klinisi yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit. Bagaimana cara melakukan sadari? Ada 6 tahap untuk melakukan sadari. Yang pertama, Anda berdiri di depan cermin dengan mengangkat kedua tangan. Perhatikan payudara kanan dan kiri. Apakah ada perbedaan yang menyolok? Apakah ada tanda-tanda kemerahan di sekitar payudara? Apakah ada luka di sekitar payudara? Yang kedua, letakkan tangan di pinggang. Kemudian, busungkan dadanya. Perhatikan, apakah ada bayangan benjolan yang terlihat? Apakah ada kemerahan yang terlihat? Seperti tahap yang pertama tadi. Yang ketiga, lakukan gerakan vertikal, atas bawah untuk merasakan artinya benjolan atau tidak. Yang keempat, lakukan gerakan memutar dari luar ke dalam atau dari dalam keluar untuk merasakan adanya benjolan atau tidak. Yang kelima, lakukan gerakan memijit dari arah atas atau dari bagian bawah payudara ke arah puting untuk memperhatikan apakah ada cairan yang keluar dari puting payudara. Cairan berwarna putih atau cairan berwarna kemerah. Yang keenam, lakukan pemeriksaan dari 3 sampai ke 5 dalam posisi berbaring dengan mengganjal satu bantal di bahunya. Sedangkan untuk pemeriksaan sadarnis adalah sama dengan langkah-langkah yang dilakukan, tetapi dilakukan oleh tenaga kesehatan. Memang kanker itu sepertinya sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bisa membuat orang ini tidak berani untuk mencari pengobatan. Tetapi yang perlu kita pahami, tidak semua benjolan adalah kanker. Nah, sobat sehat RSUD Wates, memang dianjurkan untuk wanita sudah mulai usia produktif untuk rajin memeriksa payudara sendiri atau disingkat sadari. Dengan memeriksa payudara sendiri secara rutin, maka akan terdeteksi secara dini benjolan yang mungkin awalnya kecil hanya 2 cm, tapi karena sering diperiksa mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali, sehingga mengetahui apakah benjolan tersebut cenderung membesar atau menetap. Sebaiknya benjolan yang sudah ada cenderung menetap atau bahkan membesar dikonsultasikan ke dokter. Mungkin bisa ke dokter puskesmas atau ke dokter terdekat. Dan apabila ada indikasi untuk diperiksakan ke dokter bedah, maka dokter tersebut bisa membuatkan rujukan untuk ke poli bedah. Kalau tak kenal maka juga tak sayang. Kadang-kadang juga tak mengenal juga bisa membuat kita takut. Jadi mari kita mengenali tumor payudara. Apabila jinak maka bisa saja dioperasi atau mungkin juga dibiarkan juga tidak apa-apa. Tapi apabila ada kecurigaan menjadi ganas, mumpung belum memberat, masih bisa dilakukan terapi sedini mungkin, memiliki hasil yang lebih baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga sobat RSUD Wates sehat selalu. Untuk para ibu-ibu khususnya, rajin memeriksa payudara sendiri dan jangan takut apabila menemukan benjolan, bisa dikomunikasikan atau dikonsultasikan kepada dokter terdekat. Cegah kematian akibat kanker payudara dengan sadari. Periksa payudara sendiri. Periksa sadari minimal 1 bulan sekali. Sampai jumpa dengan tips tetap sehat selanjutnya. Terima kasih.